Baik, kita mulai ya. Karena waktunya sangat terbatas sekali. Terlihat di layar? Ya. Baik. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-8, yaitu aturan penulisan skema. Nah, pada aturan penulisan skema yang pertama adalah antara satu ground dengan ground yang lain tersambung atau terhubung walaupun beda simbol. Ya, ini contohnya seperti ini. Nah, kayak gini nih contohnya. Mana ya? Contoh antara simbol ground ya. Ini kan simbol ground nih, Nurhan ya. Ini simbol ground dengan simbol ground yang ini terhubung nih ya. Dengan ini juga terhubung gitu. Ya. Di motherboard fisiknya ground itu ada di lubang-lubang baut ya, di lubang-lubang baut, di body itu ground. Itu. Selanjutnya nama jalur yang sama tersambung walaupun beda halaman atau beda lembar pada PDF skematik. Ini contohnya nih, saya buka. Ini contoh. Nah, kayak gini. Ini saya perbesar. Nah, di sini ini ada namanya pin. Nih. P38. Nah, ini pin ya. Pin ini adalah sebagai output separator. Nah, pin ini terhubung dengan halaman selanjutnya. Pokoknya dengan halaman manapun kalau ada nama pin berarti terhubung ke sini jalurnya. Selama itu lembar ada tulisan pin. Ya, walaupun beda halaman ini terhubung ya. Selama ini namanya sama, makanya tadi di pengaturan nama jalur yang tersambung, nama jalur yang sama tersambung atau terhubung walaupun beda halaman. Kayak ini barusan. Nih, pin ini terhubung dengan halaman berikutnya. Nah, dengan yang ini. Ini ada pin kan? Ini di rangkaian regulator nih. Ini terlihat pinnya. Nah, ini tersambung. Begitu ya. Oke. Penggambaran kaki IC diprioritaskan membentuk pola yang sistematis, bukan sesuai urutan kaki secara fisik. Jadi walaupun digambar acak, tidak urut, di komponen realnya di motherboard tetap berurutan, ya. Tetap urut. Dari kaki sebelah kiri tanda titik pada komponen dihitung berlawanan arah jarum jam. Ini contohnya. Nih contohnya nih. Nah, ini kan di skematiknya acak ya. Kaki komponen itu acak. Lihat, ini acak. 13, 23, 21, 22, 20, 19, 24, 2, 18, 1 kan acak kan? Aslinya di komponen realnya itu berurutan begitu, ya. Berurutan seperti contoh ini. Nah, ini berurutan dari tanda titik ini ya. Dari tanda titik 1 2 3 4 5 ini di dalam realnya berurutan gitu. Itu. Selanjutnya ini
Sudah paham ini? Berlawanan arah jarum jam ya, berurutan di dalam komponen realnya. Setiap jalur atau nama jalur yang melewati komponen yang dipasang seri harus diganti nama jalurnya. Contoh, ini namanya A1 ya. Setelah lewat resistor yang komponen yang dipasang seri, ini berubah nama menjadi A2. Lewat lagi komponen menjadi A3. Ini contohnya nih. Jadi setiap ada komponen berubah nama. Ya, setiap melewati komponen yang dipasang seri, dia berubah nama. Ini contohnya nih. Ini kan jack adaptor ya. Nama jalurnya itu PA gitu. Nah, setelah melalui PL6 dia harus berubah namanya PA1. Ya, walaupun beda nama ya, nama jalur tapi tegangannya tetap sama 19 volt. Begitu, tidak ada perubahan. Begitu ya. Ini setelah PD7 dia berubah lagi namanya. Sini menjadi PA2 ini jalurnya. Ya. Lihat PD7 dia berubah nama PA2 begitu ya. Oke. Komponen yang satu kaki di jalur dan kaki satunya di ground maka pasti paralel pemasangannya. Contohnya seperti ini, kaki satu di jalur, kaki satu di ground. Ini paralel. Contohnya kalau di sini seperti ini. Ini paralel nih namanya. PA ini adalah jalurnya ya. Ini ada PC85. Nah, PC85 itu satu kaki di jalur, satu kakinya di ground begitu. Jadi di listrik itu hanya ada dua, satu positif ya, yang satu negatif. Nah, yang disebut positif adalah istilahnya jalur. Berarti kalau ngobrol jalur berarti positifnya. Gitu. Yang negatifnya adalah ground ini dari jack. Jadi dari jack power itu hanya ada dua kutub. Satu untuk positif, satu jalur. Yang jalur yang lainnya adalah negatifnya atau groundnya. Gitu ya. Nah, ground itu adalah potensial terendah, makanya disebutnya negatif. Negatif itu rendah, positif itu tinggi begitu ya. Maka listrik mengalir dari positif ke negatif. Nah, yang disebut dengan potensial tertinggi adalah ya sesuai jalurnya itu begitu. Kalau ini berarti potensial tertingginya berapa? 19 volt karena tegangan yang didapatnya dari adaptor. Gitu. Ya. Hanya listrik akan bermanfaat mengalir ke ground atau ke negatif ketika dia melalui sebuah beban. Gitu ya, misalkan lewat lampu jadi cahaya begitu. Kalau dia langsung terhubung langsung namanya korslet. Gitu ya. Selanjutnya, nama jalur dan nama kaki komponen yang tidak bertemu secara langsung tidak boleh menggunakan nama yang sama. Ini udah jelas nih, seperti di sini. Ya. Ini kan tidak PA dengan PA1 itu tidak bertemu secara langsung kan? Ya tidak boleh menggunakan nama yang sama begitu. Ya, karena dia melalui lilitan begitu. Ya. Selanjutnya, antara revisi-revisi skema dengan model yang sama tidak sama persis isinya, tapi masih bisa sebagian digunakan acuan. Cari yang revisi terakhir atau terdekat begitu. Misalkan kita butuhnya rep D, yang ada cuma rep C, ya udah pakai aja yang rep C gitu, masih bisa digunakan sebagai acuan. Aturan yang ketujuh, sesama ground tersambung dengan simbol yang sama. Namun dengan simbol yang berbeda kemungkinan tidak tersambung. Nah, ini adalah penemuan daripada di lapangan ya. Jadi mematahkan aturan pertama. Antara satu ground dengan ground yang lain tersambung walaupun beda simbol. Tapi di aturan ketujuh bisa saja beda simbol tidak terhubung. Artinya kalau tidak terhubung dengan beda simbol itu dipandang cukup untuk menetralkan listrik.
Contoh misalkan tombol powernya terpisah gitu ya. Misal ini IC nih ya. Ini IC, ini ada ground kan? Ini ground. Ini groundnya. Nah, di IC ini ada board lagi. Ini namanya chill board umpamanya. Ini chill board untuk tombol power gitu ya. Nah, di chill board ini ada ground juga. Nah, dengan groundnya beda simbolnya. Misalkan simbolnya yang seperti ini yang di board kecilnya untuk di motherboard yang untuk tombol power. Misalkan tombol powernya yang terpisah seperti itu. Ya, ini IC yang ada di motherboard. Groundnya beda. Mungkin beda beda simbol tidak terhubung antara ground ini dengan ground ini tidak terhubung. Itu bisa terjadi ya. Apa karena ada komponen, Pak? Ada komponen lain? Bukan. Karena dipandang di dalam di chillboard itu anak papan yang kecilnya itulah. Jadi ada tombol power yang terpisah dengan motherboard. Nah, dipandang ground yang ada atau konduktor terluas yang ada di dalam chillboard itu ya, atau board yang kecilnya di tombol power itu sudah cukup untuk meletakkan listrik 3 volt begitu. Kayak gitu ya. Ini saya hapus dulu. Selanjutnya masuk ke isi skematik. Nah, dalam isi skematik ini ada istilah blok diagram atau halaman daftar isi. Kadang tidak ada. Nah, ini contoh blok diagram pada ZE7. Biasanya di halaman pertama. Nah, ini namanya blok diagram. Nih, ya. Di blok diagram ini atau halaman daftar isi, dia memvisualkan bahwa di dalam motherboard ini, ya, ini yang disebut shader view itu adalah node grid-nya. Gitu. Trigger point adalah prosesor, gitu ya. Node grid ini untuk tampilan, makanya di sini terhubung ke VGA konektor, ke konektor LPDS yang ke layar internal, begitu, ke HDMI konektor. Pokoknya urusan-urusan tampilan ada terhubung ke node grid ya atau cedar view di sini. Makanya di sini spesifikasinya adalah frekuensi dengan satuan Hz. Di sini ada 400 per 640 MHz. Begitu. Ini adalah satuan frekuensi. Di sini terhubung ke DDR3 nih, ke RAM ya. Node itu makanya kalau ada komputer atau laptop yang tidak tampil, jangan langsung polis motherboardnya, coba RAM-nya diganti dulu, begitu. Karena kalau misalkan pin kaki pada RAM ya, kaki pin pada RAM itu kotor, bisa menghambat arus, bisa menghambat tegangan begitu ya. Sehingga komunikasi data tidak lancar. Maka tidak heran ketika RAM-nya dicopot lalu pin kakinya dibersihkan dengan penghapus dipasang lagi jadi tampil gitu ya. Nah, yang trigger point ini adalah prosesornya ini ya gitu. Termasuk software-nya juga nyatu di sini. Oke. Ini terhubung kemana-mana nih ya, termasuk ke EC itu. EC namanya ini mereknya Nuvoton dengan marking kode NPCE 791L. Begitu. Nah, dari siapa yang mengatur EC? EC itu mengatur punya tanggung jawab apa saja? Dia ke keyboard, ke touchpad, ke ROM ini SPI Flash itu ROM ya, IC BIOS. Gitu. Dia ke charger. Dia ke PWM PAN. Nah, ini diatur makanya kipas bisa tambah kenceng, kipas prosesor itu bisa bahkan bisa berhenti, diatur oleh EC. Begitu melalui sensor current, namanya ada resistor NTC atau
resist R suhu begitu. Tetap dikendalikannya dari EC atau SIO. Selanjutnya regulator ini pasti ada ya. Semua skematik regulator pasti ada. Kayak gitu. Orang diajar duaan Pak. Sinyalnya ripuh ya. Nah, selanjutnya ada power sequence ya, sequence. Regulator itu contoh yang ini, contoh nih regulator. Artinya regulator adalah sebuah rangkaian yang memodifikasi tegangan gitu. Itu regulator namanya. Misalkan dari 19 volt, dia dimodifikasi oleh regulator menjadi 3 dan 5 volt. Contohnya yang ini. Namanya lebih. Nah, ini. Ada IC regulator charging. Nah, artinya adalah untuk menghasilkan tegangan untuk charging. IC regulator 3 dan 5 volt berarti memodifikasi tegangan dari 19 volt menjadi 3 dan 5 volt. Contohnya di halaman 30. Begitu. Ada lagi ini rangkaian regulator Vicor dan VGFX. Ini adalah rangkaian untuk menghasilkan tegangan ya yang diturunkan dari 19 volt melalui switching menjadi tegangan kerja Vicor dan VGFX dengan range tegangan antara 0,9 sampai 1,2 volt. Gitu. Ya. Lalu ada power sequence, urutan signal. Tegangan dari awal sampai akhir atau sampai laptop hidup, benar-benar hidup tampil ya. Ini jarang ada. Ya, jarang ada, tapi kalau ada sangat mudah sekali untuk melakukan analisis skema. Analisis kerusakan karena ada peta urutan signal gitu. Ya, ini contohnya power sequence pada Acer ZE7, biasanya ada di bawah. Nah, ini. Nah, jenis power sequence ya. Ada yang detail seperti ini, power sequence ini adalah ini urutan signal ya. Nah, kalau yang detail ini power sequence secara grafik namanya ya. Ini kan ada timing diagram. Nah, ini yang lebih khusus yang barusan. Kalau blok diagram, ini yang nanti ada satu lagi yaitu blok diagram. Kalau ini timing diagram. Ini sesuai dengan waktunya, urutannya lebih khusus ini, lebih spesifik. Ya dari mulai apa syaratnya pin harus ada gitu kan. Terus tegangan 5 volt, 5 ppcu, 3 ppcu harus ada. Itu syaratnya saat kerja. Kalau salah satu ini tidak ada, maka laptop tidak bakal hidup. Sampai ke tombol power nih, from button to EC namanya, NBS on crash. Ini harus ada 3 volt. Ini baru syarat kerjanya sudah terpenuhi. Agar laptop bisa hidup begitu sampai NBS sampai tombol power. Jadi NBS on crash itu adalah tombol power di sini ya, nama signalnya atau nama jalurnya NBS on crash. Begitu ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, ini ada power sequence yang kedua, namanya blok diagram. Kalau blok diagram bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya blok diagram. Sama saja ini memberikan petunjuk nih. Ini udah pakai nomor, ya. Blok diagram sudah pakai nomor. PCH ini adalah short bridge-nya. Ini PCH, power chip. PCH chip ya, CH-nya chip gitu. Ya, short bridge-nya. CPU itu prosesor. Cuma? CPU itu prosesor. Bawah CPU. Oh ya, iya prosesor. Kan ngahiji teh ya Pak. Short bridge ya teh satu chip gitu. Oh, Ya. Begitu. Ya. Ngahiji eta mah. Iya na, short bridge-nya ngahiji jeung prosesor. Nah, ini namanya blok diagram ya.
Ini sudah dikasih nomor nih sama insinyur skematiknya. Yang pertama, listrik dari AC adaptor dan atau baterai. Ya. Maka oleh rangkaian separator ini melalui bed charger PU2 ini harus keluar di rangkaian separator namanya pin begitu. Jadi syarat kerja utamanya laptop bisa hidup itu karena atau harus ada tegangan di pin, di jalur pinnya harus ada tegangan namanya output separator. Ini wajib nih harus ada 19 volt kalau dari adaptor begitu ya. Kalau di pin ini tidak ada tegangan 19 volt maka mustahil laptop bisa hidup. Kenapa? Karena 3 PPCU dan 5 PPCU ya atau 3 volt dan 5 voltnya tidak mungkin bisa hadir. Kenapa? Karena regulator, nah ini saya besarkan, regulator 3 dan 5 volt itu sumber tegangan awalnya dari pin, begitu. Yang akan diolah oleh regulator 3 dan 5 volt. Kalau pinnya sudah masuk ke IC regulator 3 dan 5 volt, baru IC ini akan mengeluarkan 3 dan 5 volt. Lalu selanjutnya nih, ini urutannya 1, 2. Nah yang ketiga kemana nih hasilnya? Ini ke sini juga ada apa namanya ini HWPG SIS sebagai laporan kerja begitu. Ya, tuh. Kemana ini? HWPG SIS diarahkannya, HWPG SIS itu diarahkannya ke EC ya atau SIO begitu. Oke. Ya. Ini blok diagram. Ya, ada yang menggunakan blok diagram. Terus ada juga catatan revisi. Catatan revisi itu yang ini. Nah, ini catatan revisinya. Nah, ini terakhir disebutnya catatan revisi checklist. Nah, ini ya. Rep S1A, Rep F1A, G1A gitu kan. Sampai ke revisi tiap skema. Siap skema kan ada rep-repna. Nah, sampai yang ini kan rep D belum ada catatan untuk di rep D begitu. Ini catatan revisi sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan catatan revisi sebelumnya adalah contoh, misalkan kita bikin rumah ya, rumah ukuran luas tanahnya misalkan 65 meter persegi, ya. Waktunya mau habis nih. 9 menit lagi ya. Misalkan kita akan bikin rumah dengan luas tanah 65 meter persegi atau panjangnya misalkan 12 meter, lebar tanahnya 6 meter. Nah, di rep 1, di revisi 1 itu cuma ada kamarnya 2, belum ada dapur gitu kan. Nah, di rep 2 baru ada dapur begitu, tapi alokasi tanahnya ada. Nah, contohnya di rep 1 misalkan belum ada sistem double PGA. Nah, di rep 2-nya ada double PGA begitu. selama si lahannya ada. Sudah ada alokasinya, jadi jadikan catatan. Begitulah, kira-kira seperti itulah bahasa Indonesianya ya. Kalau saya harus menerjemahkan ini ya terlalu jelimet ya. Ini tidak perlu saya jelaskan, tapi secara gambaran umumnya seperti itu. Sampai sini dulu Nurhan, bisa diikuti? Ya, bisa. Ya. Nah, di sini ada catatan Nur. Kalau Nurhan pengen pengen paham skema ya, menggambar ulang skema gitu ya. Minimal di di skematik yang ini nih yang JT7 minimal Anda gambar skematik halaman 29 dan 30. Ini digambar ya. Seperti saya juga menggambar, tapi saya menggambarnya menggunakan komputer. Nah, minimal inilah. Minimal halaman 29 yang ini ya. PDF-nya kan sudah saya kirimkan. Kemarin waktu saya suruh itu, tolong ini digambar ya. Gambar aja. Ini manual digambar pakai penggaris. Halaman 29 sama halaman 30 yang ini. Tolong digambar.
sebelum besok saya bahas rangkaian ini. Tolong ini digambar ya. Kalau Anda sudah gambar, besok saya nerangkan ini pasti bakal cepat paham. Begitu ya. Oh ya. Oke, Nur. Contoh nih, Ya, menggambar Pak. skema. Semua komponen yang mempengaruhi output separator digambar. Separator atau power selector adalah penentu berapa tegangan yang akan dikeluarkan. Semua separator setiap merek harus digambar. Nah, ini ada lagi nih. Kalau pengen paham separator, semua merek skema harus digambar. Kalau butuh file-file skematik banyak di saya. Ya. Nanti bisa saya kirimkan. Nah, tegangan yang keluar dari separator itu bisa 19 volt, bisa 12 volt. Kalau 19 volt berarti dari adaptor. Kalau 12 volt dari baterai. Nah, ini tegangan-tegangan yang ada di laptop ini harus kita ketahui ya. Tegangan-tegangan yang sering digunakan pada laptop itu yang pertama 19 volt, 15 volt, 5 volt, 3 volt, 1,8 volt, 1,5 volt, 1,05 volt, 0,75 volt. Ya. Untuk apa saja ini nanti akan terbahas gitu ya. Di rangkaian-rangkaian. Ada tegangan Vicor dan VGFX ya. Ini tegangannya berubah-ubah. Cuma ranknya antara 0,9 sampai 1,2. Apa itu tegangan Vicor VGFX? Adalah tegangan untuk tegangan kerjanya prosesor ya. Begitu. Karena ini Vicor itu tegangan inti ya, berarti inti itu ke prosesor. VGFX itu tegangan untuk tampilan. Begitu. Maka tidak heran kalau prosesor rusak, bisa jadi laptop hidup tapi nggak nampil. Gitu. Ya. Posisi mesin mana? Nyala, tapi nggak nampil. Dikarenakan prosesornya misalkan rusak. Atau tegangan ini nggak ada nih, tegangan Vicornya. Sebagai tegangan kerja prosesor juga tidak akan tampil. Ini biasanya 19 volt itu sebagai tegangan awal dari adaptor, 15 volt adalah tegangan yang akan yang dihasilkan ya, yang dimodifikasi oleh rangkaian charge pump ya, menjadi 15 volt. Fungsinya adalah sebagai gate nanti di rangkaian PS supaya bisa ngalir, supaya bisa nyebrang. 5 volt dan 3 volt itu jadi tegangan standby dan tegangan-tegangan yang banyak dibutuhkan oleh perangkat-perangkat dalam komputer atau laptop seperti hard disk, keyboard, mousepad itu 3 dan 5 volt. Dan 1,8 volt itu digunakan untuk chip ya. 1,8 volt digunakan untuk chip. Ini untuk 1,8 chip. Yang 1,5 volt itu untuk RAM. Ini 1,05 volt untuk chip. 0,75 volt itu output dari RAM ya. Tegangan output RAM 0,75 volt. Tegangan perintah. Tegangan output. Jadi tegangan output itu hasil kerja daripada 1,5 volt. RAM ada output RAM 0,75 gitu. Sebagai feedback lah, umpan balik gitu. Kayak gitu. Anu Pak, bisa diulang lagi Pak? Yang ini 1,8 buat ya, apa Pak? yang 1,8 volt tegangan kerja untuk chip. Oke. Yang ini? Ya Pak. Nah, Ini tegangan kerja dicatat untuk Pak. chip. Yang 1,5 volt yang ini tegangan kerja untuk RAM DDR3. Yang 1,05 yang ini, yang bawah, ini untuk chip juga, ya, untuk chip. Yang 0,75 output RAM, gitu. Kalau DDR3L itu tegangannya 1,2. DDR 3L tegangannya 1,35 volt. Kalau tegangannya DDR4 itu 1,2 volt. Jadi teknologi RAM-nya semakin tinggi, tegangannya semakin rendah. Efeknya adalah
hemat listrik. Begitu. Kalau konsumsi listriknya lebih sedikit, maka efek panas yang ditimbulkan pada prosesor juga semakin rendah. Begitu suhunya. Dan kalau hemat listrik berarti ke baterainya jadi tahan lama. Efeknya seperti itu. Tetap ideal 19 volt, tapi kan konsumsi listriknya rendah. Kalau tegangan semakin rendah, maka arus juga akan semakin rendah. Karena arus itu berbanding lurus dengan tegangan. Begitu. Ya. Oke, Nurhan, cukup dulu ya. Ya, Pak. Nanti kita sambung lagi di sesi 2 pukul 20.15 ya. Kita break dulu 15 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.